بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwidina azakumullah, Bapak dan Ibu yang semoga Allah merahmati kita semua. Kita akan mempelajari bagaimana sih kita bisa menggapai ilmu agama sehingga bisa menjadikan bimbingan buat kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Karena agama ini yang akan kita bawa sampai nanti hari akhir. Ya. Dan di antara yang nanti akan ditanya di dalam hari akhir kita adalah agama kita, yakni dengan ilmu yang dipelajari apa tidak. Dan ini memerlukan apa? Al-liqa, yakni majlis ilmu. Majlis ilmu yang disebutkan, ya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihi as-sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ketika kita berkumpul seperti ini, ada malaikat menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Iya. Sampai dijelaskan akan turun ketenangan karena kita tahu tujuan hidup kita. Tujuan kita adalah beramal untuk akhirat di dunia ini. Dengan apa? Dengan ilmu, belajar ilmu. Nah, karena dalam Al-Quran wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm. Kita dilarang melakukan sesuatu tanpa ilmu. Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum seorang berkata-kata dan beramal. Akan turun ketenangan, ada malaikat, kemudian diberikan rahmat, ditebut nama-namanya di sisi Allah di ars Baitul Ma'mur yang dijelaskan 70.000 malaikat sekali masuk nggak keluar lagi atau nggak balik lagi. Artinya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak di sana, yaitu malaikat-malaikat Allah yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Iya. Maka yuhfidina azakumullah, kita sempatkan waktu kita sejenak untuk memahami adab dan tata cara menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Inna talabal ilmi ibadatun min ajalil ibadat. Sungguhnya menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah dari ibadah-ibadah yang agung, yang tinggi. Ya, ini mukadimahnya Syekh. Sehingga man arada dunya alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah alaihi bil ilmi. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang ingin sukses dunia, belajar ilmu dunia. Siapa yang ingin sukses akhirat, belajar ilmu akhirat. Sehingga jangan kita sia-siakan waktu kita. Mungkin kita sambil kerja, kita murojaah ilmu. Nah, kita sambil melakukan aktivitas apa? Kita murojaah ilmu. Dan kita sempatkan mungkin seminggu, 2 minggu sekali, atau mungkin kalau bisa 3 hari sekali untuk belajar ilmu talaqi kepada asatizah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka menuntut ilmu itu ibadah yang agung. Iya. Dan memiliki keutamaan yang sangat banyak. Sampai Allah Subhanahu wa taala memuji siapa? Ahlul ilm dengan pujian-pujian yang sangat banyak disaksikan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran misalnya.
Syahidallahu annahu la ilaha illahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Wal malaikah wa ulul ilmi, di situ disebutkan, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kedudukan yang besar. Sampai dijelaskan Nabi SAW, di antara keutamaan orang-orang yang terus belajar ilmu adalah dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu cirinya. Dari hadis yang mungkin antum sering dengar, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah itu adalah yang yufaqihu fiddin. Ya, bukan yuksiru fil mal, bukan orang yang dibanyakkan hartanya, atau yang Allah memperbanyak hartanya, atau yang mungkin dia mendapatkan kedudukan di dunia, atau mungkin yang kaya, atau memiliki sawah ladang yang luas, bukan seperti itu, atau memiliki anak yang banyak, tidak. Tapi siapa yang dikehendaki Allah? Kita cek pada diri kita, yaitu yufaqihu fiddin, yang dia semakin tua, semakin berumur, semakin paham agama. Ini keutamaan orang yang berilmu. Ya. Sehingga wafidina azakumullah, orang yang dikehendaki Allah kebaikan itu bukan orang yang diberikan kekayaan yang banyak, kedudukan yang tinggi, kemegahan-kemegahan dalam urusan dunia, bukan. Tapi mereka yang difaqihkan dalam agama. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yufaqihu fiddin, yakni ya'maluna bima alima. Dia mengamalkan dari apa yang dia ilmui. Ini namanya faqih. Ya, orang yang faqih itu walaupun dia ilmunya sedikit, ya, dia faham misalnya hukum haid bagi ibu-ibu. Dia faham misalnya hukum sholat, ya, dari sifat sholat Nabi. Dia benar-benar fahami, kemudian dia amalkan. Dia faham misalnya puasa, dia faham misalnya mentaati suami, dia faham misalnya menjaga kehormatannya. Tapi dia amalkan betul, walaupun 4 hal. Bahkan ini bagi para ibu-ibu, nanti kita bahas tersendiri di keharmonisan rumah tangga, insya Allah pertemuan berikutnya, bahwasanya idza shalat imra'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha udkhulil jannata min ay abwabi syi'ti. Kata Nabi SAW, ketika seorang perempuan itu menjalankan 4 saja, sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu dengan ilmu yang diajarkan, sunnah Nabi SAW, bukan sembarangan. Ya, nanti kita bahas panjang di keharmonisan rumah tangga. Kemudian yang kedua apa? Wasaumat syahroha, puasa 30 hari di bulan Ramadan. Wa ata'at zawjaha, dia taat suaminya dalam perkara yang baik. Wa hafidhat farjaha, dia menjaga kehormatannya. Maka silahkan masuk dari pintu manapun, dari pintu-pintu surga. Ini semuanya dengan apa? Dengan ilmu. Kita belajar ilmu. Ya, ada sebagian kaum muslimah yang dia nggak tahu bahwasanya masuk surga itu harus pokoknya jadi wanita kaya, harus memiliki kedudukannya tinggi, harus punya uang yang banyak, harus sedekah yang banyak. Ya, itu mungkin bagian dari yang lain. Tapi ketika kita mau mudah, maka kita harus belajar dari sumbernya biar jalannya lebih dekat. Ya. Ini hafidana azakullah. Kita lanjutkan keutamaan ilmu yang lain. Iya. Tadi dijelaskan bahwasanya yang kedua, ketika seseorang menuntut ilmu adalah ciri bahwasanya dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengamalkan dengan apa yang dia tuntut, yaitu
mengamalkan ilmunya. Sampai dijelaskan bahwasanya ilmu itu bukan banyaknya hafalan saja, tapi disebutkan dalam qaul-qaul yang lain, yakni ma'amila, dari apa-apa yang diamalkan. Ya. Dan ini makna fakih yang kita sebutkan tadi. Ya, banyak orang yang dia memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, dan ini menyerupai siapa? Menyerupai siapa, Akhuna? Yahudi. Ada sebagian dari kita kaum muslimin yang tidak punya ilmu tapi diamalkan. Artinya dia tidak punya ilmu tapi banyak beramal. Ini menyerupai siapa? Nasrani. Dan kita setiap hari meminta kepada Allah, perhatikan salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub waladdallin itu adalah dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Kita berlindung kepada Allah dari mereka. Artinya apa? Kita menjadi seorang yang berilmu dan diamalkan. Dan ini memerlukan kesabaran. Ya, ini memerlukan kesabaran. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.